belum mengetahui bagaimana trauma itu sebenarnya. Makanya kenapa prosedur mediasi itu dalam penyelesaian kasus itu adanya klarifikasi dari kedua belah pihak. Biar kita bisa menelaah aturan mana yang dilanggar, aturan mana yang bisa kita pakai dalam proses. Jadi sebelumnya saya minta klarifikasi dari permasalahan ini dan klarifikasi sambil kita mediasi nanti sebelumnya untuk waktu dan kesempatan dan nama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hengki Haipon. Ya. Saya selaku manajer area layanan PP, Pak. Yang saya hormati Ketua Pasar Merah Putih Wilanti dan anggotanya Komisi Bapak Raja Bapak Jamal dan Bapak dari Isnaker Bapak Sahrul. Yang perlu saya sampaikan pertama kali terkait dengan kronologis ex karyawan PSSI Saudara Isal. Jadi pada tanggal 7 Maret 2020 yang bersangkutan melakukan tindakan pelanggaran berat yang dinilai oleh perusahaan. Jadi pada saat itu dengan adanya bukti-bukti CCTV yang lengkap, kita melakukan OTT operasi tangkap tangan. Kemarin itu kita melakukan operasi tangkap tangan sesuai dengan CCTV, dan pada saat itu SR yang uang sisa restoking yang diambil sesuai yang bersangkutan itu di ruang garasi, ada ruang pintu loading, Pak, pintu air di bagian luar. Kalau dari hitungan SR saat itu selisih kurangnya 6.600.000, tapi yang bersangkutan mengaku mengambil 6.300.000. Nah, pada malam itu saya langsung panggil yang bersangkutan, kebetulan masih di kantor. Jadi uang saat itu hanya ada 5.800.000, Pak, dikembalikan, dan 500-nya sudah diberikan ke adiknya. Begitu pengakuan yang bersangkutan saat itu. Jadi saya kembangkan hasil investigasi saya, Pak. Saya sampai melaporkan ke pusat untuk koordinasi ke bagian audit internal di KSPI namanya, Pak. Jadi disuruh melakukan penyelidikan lagi. Jadi dari hasil meminta keterangan saya, ternyata yang bersangkutan bermain sudah lama, Pak. Dari bulan Januari pengakuannya, Januari, Februari sampai Maret. Pas di bulan Maret itu tertangkap. Jadi ya akhirnya memang yang bersangkutan ingin ada itikat lain untuk melakukan penggantian itu secara kekeluargaan. Ya oke, kita lakukan secara kekeluargaan. Memang waktu itu saya tidak ada melapor ke polisi, tapi karena yang bersangkutan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Nah, pada tanggal 9 Maret saya memang minta untuk pimpinan SSI Sumbawa yang bersangkutan tolong dinonaktifkan dahulu. Jadi pada tanggal 9 Maret dikeluarkan oleh pimpinan SO Sumbawa surat penonaktifan yang bersangkutan, Pak. Nah, seiring berjalannya waktu, beliau kan dinonaktifkan 9 Maret itu sudah tidak masuk lagi kantor, Pak. Sampai tanggal 25 Maret yang bersangkutan masih terima gaji di bulan Maret itu. Nah, kita setelah menerima gaji yang bersangkutan mengembalikan uang yang diakui yang bersangkutan dan yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri, Pak. Tanggal 24 pas gajian. Pas gajian. Ya, betul, 24 pas gajian.
yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri, Pak. Nah, dengan yang bersangkutan mengajukan ini kita menginformasikan ke pihak Tanggal berapa sudah pengunduran diri tadi di tanggal 25 ya? tanggal 2. Iya betul. Jadi begitu Pak kronologisnya, Pak. Ada soal Ada. sampai ini keterangan yang diberikan kita kembali kepada pekerja ya, waktu dan kesempatan berikan. Silakan. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Yulianti, Ketua Laskar Merah PTB yang diberi kuasa oleh Bapak Adrizal untuk mendampingi beliau dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baik, mungkin saya mohon maaf sebelumnya kepada manajer PT SSI wilayah lain, dalam arti ini adalah sebenarnya satu kesalahan besar yang dilakukan oleh karyawan ketika melakukan pelanggaran tersebut. Tetapi alhamdulillah setelah kami melihat itikat baik sama-sama baik dari pihak perusahaan ataupun karyawan sendiri, setelah kejadian itu sudah terjadi di tanggal 7. Di tanggal 7 tadi Pak ya. Jadi setelah saudara Adrizal ini melakukan pencurian, langsung tertangkap tangan Pak ya pada saat itu di tanggal 7. Kemudian Pak Adrizal ini diajak melakukan dalam arti ada pembahasan lah di sana. Kenapa bisa mencuri, kenapa kamu mencuri, atau bagaimana ini caranya. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa menurut saudara Adrizal pada saat itu Bapak manajer sendiri mengatakan, oke, saya akan memberikan kesempatan kedua terhadap kamu dengan catatan bahwa kamu harus memberikan ganti rugi Pak sebesar 1.700.000. Padahal menurut Pak Adrizal yang diambil saat itu hanya 500 dan diakui oleh beliau bahwa uang yang digunakan hanya 500.000. Berarti selisih yang lain belum tentu Pak Adrizal mengambilnya, karena menurut pengakuan kedua-duanya bahwa memang hanya 500 saja yang tidak ada. Tetapi dalam pengembalian itu dilakukan 1.700.000 untuk pengambilan kwitansi. Di tanggal 7 terjadi kesepakatan pasal tanggal 7. Kemudian selang 1 hari 2 hari seperti yang Bapak mengatakan, keluarlah surat yang katanya penonaktifan. Karena menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, surat penonaktifan di sini ini mungkin kalau ada kata nonaktif tentu saja ada kata aktif. Begitu menurut kami Praja. Ketika ada kata nonaktif pasti ada kata aktif. Oke, ketika di tanggal itu sudah ada penonaktifan Pak. Dalam arti padahal kita melihat di sana sudah ada kesepakatan. Alasan Bapak melakukan penonaktifan jelas karena adanya pelanggaran yang dilakukan saudara Adrizal. Tetapi pelanggaran itu kan sudah disepakati ketika kamu bersiap mengembalikan itu, maka permasalahan dianggap selesai. Hanya tinggal mengembalikan saja nominal uang yang Pak Adrizal minta di tanggal 24. Karena pada saat itu Pak Adrizal tidak memegang uang Pak, tidak memegang uang. Jadi di tanggal 24 itu dilakukanlah penonaktif oleh PT SSI sampai tanggal 24 bulan 3. Setelah Pak Adrizal ini jarak waktu ini lumayan Pak, lumayan lama 24 hari atau sekitar 25 hari Pak Adrizal itu tidak kerja. Kemudian Pak Adrizal datang lagi ke PT SSI untuk mengembalikan senilai 1.700.000. Kalau memang PT SSI menyatakan itu surat nonaktif, kenapa tidak diaktifkan lagi setelah ada pengembalian uang itu Pak? Malah Pak Adrizal terbentur dengan hutang piutang segalanya sehingga dia merasa ingin mencairkan uang jam sosteknya yang ada di jam sostek ketenagakerjaan. Pergilah ke Pak Bustom. Pak Bustom berbicara saat itu, oke, bisa kamu cairkan uang itu dengan catatan kamu harus melakukan atau mengajukan surat pengunduran diri. Dan ini adalah satu kebodohan Pak, jangan sampai terjadi nanti di karyawan-karyawan yang lain. Karena kalau memang surat penonaktifan itu diberikan, itu berarti tidak jadi kesepakatan atau bisa saja itu dilaporkan ke polisi saja Pak. Kenapa mesti harus ada kesepakatan di sana? Ini hanya rentang waktu pembayaran saja yang kita tunggu. Nah, sebenarnya permasalahan sudah tidak ada karena di sana antara kedua belah pihak itu sudah setuju dengan statement seperti itu. Nah, yang kami pertanyakan Bapak, menurut Bapak itu apa sih artinya surat penonaktifan itu? Kalau di Dinas Tenaga Kerja itu, karena apa beda Pak?
Intinya kita tidak bekerja kan begitu. Karena di dalam situ kita bukan pegawai negeri Pak. Yang boleh dikatakan ada cuti, ada izin ini, izin itu. Sementara di Disnaker Trans sendiri itu hanya boleh mengundurkan diri atau dipecat yang boleh. Apa bedanya surat itu Pak? Jadi itu yang kami mau bertanya. Yang kedua, kami punya bukti video dari beberapa karyawan Bapak yang menyatakan kurang kesejahteraannya SSI. Dan ini adalah betul-betul Pak, nangis hati saya. Karena malam itu saya sama Rustom sudah pernah bertatap muka. Oke, Bu Yanti saja yang masuk. Saya diajak ke dapur paling pojok itu SSI. Diajak bertatap muka bersama. Tanpa harus menggunakan kartu wartawan saya sebagai investigasi. Oke, saya tanggalkan Pak Rustom. Apa tak boleh ke Pak Rustom? Saya tidak ingin apa-apa Pak. Kasih saja kesejahteraan karyawan. Mungkin 20 atau 30 ribu naikkan. Karena mereka mengeluh dengan video yang ada di sini Pak. Terus terang, dari Brimobnya kita punya video. Dari karyawan Bapak sendiri punya video kita. Bahwa mengeluh Pak. Terus yang ketiga Pak Sarul. Ini menyangkut dengan kontrak kerja. Kontrak kerja SSI itu, Pak Rizal ini dikontrak sebagai security Pak. Kita tahu security itu dipekerjakan dalam area tertentu Pak. Security hanya boleh melakukan pengawalan di area tertentu. Kalau memang SSI punya tujuan khusus atau punya cara khusus untuk mempekerjakan security, harusnya di training. Pak Rizal pernah mendapatkan training? Atau pernah diberikan apakah harus mengeluarkan uang atau segala macam? Oke, berarti kita melihat secara umum bahwa security itu ditempatkan di dalam lokasi tertentu. Sementara pada kenyataannya, Pak Adrizal sering mengawal uang Pak pada malam hari. Dan beberapa teman Brimob juga mengakui bahwa adanya pengawalan terhadap uang. Jadi kalau di sini maaf-maaf Pak, bahasa kita orang miskin Pak. Di saat kita diberikan 10.000 dalam melakukan pengawalan jarak jauh Sumbawa KSB, meronta jiwa miskin saya Pak. Dan cukup saya 10.000 itu. Jadi ketika 5 kali saya saja melakukan pengawalan, pasti saya pun dalam posisi sama karena saya lapar Pak. Sementara posisi perusahaan itu adalah perusahaan yang penting Pak, karena itu adalah kepercayaan bank. Bapak harus berpikir, kalau memang 1-2 Brimob tidak cukup, ya sewa lagi Pak. Jangan paksakan security untuk mendampingi karena bukan fokus kerja mereka. Mungkin ini yang betul-betul SS ini. Dan teman-teman juga mengakui, saya Bu kadang driver, saya yang mengatur kaset juga. Jadi ini kenapa saya bilang triple job Pak. Triple job, bahkan ini teman-teman bekerja ini sudah di luar kapasitas. Nah, bagaimana SSI menanggapi ini? Dan sudah berapa lama Pak ini terjadi Pak? Jadi kami mohon, saya sudah bicara sama Bustom kemarin. Kami menilai lagi Pak beberapa pengawalan atau perusahaan yang bekerja di bidang pengawalan atau security. Contoh kecil saja Pak di KSB. Kami melihat kesejahteraan, maaf Pak, sampai susu, buah. Tetapi mereka jauh dikatakan layak Pak. Jauh dikatakan layak dengan dipermudah. Dan ini harapan saya Pak Gusto, mohon mungkin bisa bersurat ke sana. Kan saya baik ngomong sama Pak Gusto. Kalau masalah apa Adrizal, ayolah kita duduk sama-sama. Sebelum saya ke Pak Sarul saya bilang, ayolah kita duduk. Bagaimana cara baiknya saya bilang. Apakah ini ada kompensasi entah seberapa dari perusahaan? Karena kalau kita melihat ini seolah-olah ada pembodohan Pak di dalam sini. Begitu dia tersentak dengan keuangan, otomatis dia kepingin mencairkan BPJS-nya. Jadi dengan itu Anda menyarankan untuk membuat surat pengunduran diri. Lalu surat apa? Bapak bilang surat penonaktifan itu penonaktifan itu hanya melencengkan satu buah kata-kata saja supaya orang-orang itu menunggu itu. Sementara kalau dibilang nonaktif, masalah sudah selesai Pak. Masalah sudah selesai karena sudah ACC pada saat itu. Kenapa Pak Rizal mungkin melakukan itu? Karena dorongan tidak puasnya, tidak ada rasa dalam mungkin gaji. Katanya bagaimana Pak kalau malam ketika disuruh pergi mengawal, ada enggak instruksi dari bos pusat bahwa melarang? Ada. Bagaimana Pak Saiful? Ya. Tolong jangan kalian keluar kalau disuruh pengawalan. Nah, jadi kita sempat negosiasi dengan pimpinan kita. Bagaimana ini Pak? Ada instruksi dari Pak Saiful kan bilang keluar pengawalan. Oh ya nanti keluar aja, saya yang bertanggung jawab dalam hal ini. Iya, karena sudah ada bahasa itu kita laksanakan perintah. Sementara itu bukan foksi kerja beliau. Dalam arti ini kesalahan siapa Pak? Dengan memaksakan dia harus berkecimpung di bidang duit yang mengatakan seharusnya tidak dilakukan hal seperti itu. Jadi bahasa kasar kalau bahasa preman, ketika ada kesempatan itu pasti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu secara langsung itu adalah dorongan juga dari Bapak sendiri untuk melakukan pekerjaan itu. Padahal sebenarnya pekerjaan itu bukan foksinya Pak. Itu mungkin
yang kami ini kan, terus yang uang cuti. Pak Adrizal ini bekerja mulai tertanggal 2018, sejak April 2018. Berarti di 2019 April Pak Adrizal itu harusnya mendapatkan hak cuti. Apa bahasa perusahaan? Atur mau sama nenek nih. Ketika nenek cuti sama jatuh dengan songruanan lu ke Pak Buston. Saya pernah bilang ke Pak Buston, ketika karyawan mengajukan hak cuti itu adalah hak karyawan, dan itu harus dipenuhi oleh perusahaan karena cuti tahunan itu harus diambil. Jadi Pak Adrizal ini tidak mengambil cuti 1 tahun. Nah, sampai dikeluarkan dengan Maret 2020, Pak. Jadi untuk itu mungkin itu saja dulu Pak Sarul dari saya. Kami pun sangat kecewa sebenarnya dengan terutama Bapak manajer yang terhormat. Kedatangan saya dengan langkah karena ada WA dari Bapak juga di HP saya bahwa tunggu saya 15 menit saya ke sana. Tetapi saya sangat merasa tidak dihargai. Bahkan sempat keluar kata-kata Bapak bahwa saya ini menerima fee dari Dukcapil. Ini sangat betul-betul merusak harga diri Laskar Merah Putih di seluruh Indonesia, terutama Laskar Merah Putih dan seluruhnya LSM yang ada. Karena bahasa Bapak itu tidak hanya ke Laskar Merah Putih tetapi LSM, ya, membahasakan LSM. Jadi ini yang membuat kami sangat keberatan sekali, Pak. Mungkin itu saja Pak Sarul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit dulu, masa karyawan kontrak masa kerja kontraknya berapa lama? Berapa lama kerja? Ada kontrak? 1 tahun kontrak di mereka. Dia hanya tanda tangan saja. Di karyawan kontrak ada nggak kontraknya? Kontraknya Dari pertama, kalau yang terakhir di kontrak 1 tahun dia. 1 tahun. 1 tahun. Januari dihitung April. Ya berarti dia 1 tahun, berarti habisnya itu Pak Sarul kan kalau habis di April 2018 berarti nanti habisnya April 2020 saya seperti itu. 1 tahun. Karena habis di April 2020. Terima kasih atas keterangan dari pihak perusahaan, ketua PSI sama dari Laskar Merah Putih yang mewakili dari saudara Adrizal atas keterangan yang disampaikan. Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait karyawan yang dinonaktifkan. Ya betul, bahasa nonaktif. Terkait dengan bahasa dinonaktifkan, pengertian dari undang-undang kerjaan memang bahasa dinonaktifkan sementara itu merujuk kepada surat edaran Menteri tentang karyawan yang dirumahkan. Ya. Jika karyawan dirumahkan tentu dia tidak bekerja lagi. Tapi dalam proses hak berupa gaji dan tunjangan tetap lainnya tetap diterima. Karena menurut keterangan dari Yanti tadi sampai dengan Maret itu pekerja perusahaan bahwa tetap diberikan gaji sampai dengan tanggal 25 Maret. Kemudian di tanggal 25 itu disuruh membuat surat pengunduran diri. Terkait dengan surat pengunduran diri memang tidak ada unsur paksaan. Karena memang tidak boleh kita memaksa seseorang untuk melakukan surat pengunduran diri. Apa langkah yang diambil oleh perusahaan? Menurut hemat kami sangatlah bijak karena ada penyelesaian secara kekeluargaan. Menyelesaikan sesuatu itu dengan kekeluargaan tentu sangat bijak. Begitu pula dengan mediasi dilakukan di Disnaker, ini masih cara kekeluargaan. Karena sesungguhnya menurut undang-undang PHI, Pengadilan Hubungan Industrial di Mataram, PHK itu bisa dilakukan hanya oleh keputusan Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau yang dilakukan di tingkat kabupaten adalah seperti
Jadi saya mau merujuk kepada surat pengunduran diri. Surat pengunduran ini dibuat oleh pekerja sendiri atau keinginan sendiri atau ada tuntutan lain terkait dengan pengunduran diri. Ya, saya membuat pengunduran diri karena saat itu Tidak ada kejelasan. ya saya ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaannya. Saya konsultasi sama Pak Musto bagaimana Pak. Saya mencairkan, ya Bapak harus buat surat pengunduran diri dulu baru bisa mencairkan. Nah dalam hal ini ya saya buat karena salah satu syarat untuk pencairan BPJS ini. Karena dari pihak perusahaan sendiri kan tidak ada kejelasan terkait dengan penonaktifan tersebut. Baik, kalau penonaktifan yang dilakukan itu permasalahannya karena terjadi kesalahan itu sehingga mereka melakukan penonaktifan. Sementara kesalahan itu sudah dibahas jauh sebelum surat itu dikeluarkan, bahwa ketika diberikan ganti rugi maka tidak ada masalah lagi. Aturannya kan tidak terjadi Pak, karena di situ sudah ada pembahasan. ya, jadi konteks di dalam surat pengunduran diri ini karena memang terkait dengan karyawan tetap, kalau kita membuat surat pengunduran diri maka hak-hak berupa pesangon itu sudah tidak bisa mendapat. Ini konteks dari surat pengunduran diri. Tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan secara kekeluargaan? Ya, karena di situ kan ada kronologis Pak. Ini kan hanya dalam arti trik saja dari satu perusahaan. Ya, karena kita melihat lagi surat itu Pak Sarul, mohon maaf, kita melihat lagi surat penonaktifan yang terjadi saat itu alasan apa dibuat surat penonaktifan itu? Karena adanya permasalahan tentunya. Dan permasalahan itu kami rasa sudah selesai dibahas. Kalau kontrak yang terakhir yang dari 2000 April 2018 sampai Januari 2019. Iya, 4 Februari sampai dengan November 2019. ada 3. Ini surat keterangan orang kerja. Jadi mungkin mohon maaf Pak Sarul, seandainya tidak ada surat penonaktifan, mungkin ini kami akui satu kesalahan karyawan yang meminta mengundurkan diri. Tapi di sini kan ada surat penonaktifan sebelum surat pengunduran itu kan? Ada di mereka surat penonaktifan. Itu bunyinya untuk menyelesaikan permasalahan itu Pak. Itu kan hanya bahasa trik saja di situ. Sementara permasalahan langsung selesai di hari bersangkutan. Ketika tertangkap tangan permasalahan sudah dianggap selesai. Nah jadi walaupun oke lah mereka mau mencari waktu lagi untuk betul-betul mengkaji, tetapi aturannya di tanggal 24 setelah pelunasan apa yang menjadi kerugian perusahaan di situ sudah harus ada keputusan dari perusahaan sendiri mengenai kata-kata penonaktifan itu sendiri Pak Sarul. Entah dia ini masih bekerja ataukah dikeluarkan atau bagaimana di tanggal 24 itu. Karena di tanggal 24 terjadi pelunasan parahnya di situ yang dilakukan kerugian. Terkait dengan surat dari pemimpin SO ini sentral operasi. sentral Operasional ya, sentral cabang lah lagi sih. perihal surat biasa sesuai dengan hasil interogasi dan penelpon dari karyawan bahwa telah melakukan fraud menjadikan perusahaan ini menunjukkan melakukan tersebut dari jabatan efektif. Ya betul, itu permasalahannya itu aja Pak. Tidak ada. Dan permasalahan itu sebenarnya sebelum surat penonaktifan ini sebenarnya sudah kelar, yang walaupun pembayarannya dilakukan pada tanggal 24. Nah ini yang menjadi betul kata Pak Sarul, mungkin kita akan mencari diselesaikan secara keluaran karena ya saling tarik data sama durasi. Data hasil statement yang itu juga merasa mengeluarkan surat ini. Tapi kalau kita lihat secara umum Pak, melalui dari kesalahan-kesalahan secara umum yang dilakukan SSI sehingga terjadi hal-hal seperti ini, kita juga perlu memikirkan karyawan kasihan yang sebenarnya fokus kerja mereka bukan itu dipekerjakan
akhirnya terjadi hal seperti ini, ya jangan salahkan sepenuhnya ke karyawan Pak Sarul, karena ini bukan porsi kerja mereka. Nah, mungkin itu salah satu yang perlu kita pertimbangkan sama-sama di sini. Saya tidak membenarkan juga apa yang dilakukan oleh saudara Adrizal, karena itu adalah satu pelanggaran hukum sebenarnya. Dan saya sangat berterima kasih kepada manajer SSI yang sudah memberikan kesempatan sekali lagi kepada karyawannya. Cuman seolah-olah kesempatan ini sepertinya ada trik di belakang itu. Setelah kesempatan diberikan, kemudian malah ditindaklanjuti dengan surat penonaktifan Pak. Ini yang kita bingung ini Pak. Kalau memang ada surat penonaktifan, janganlah Pak membuat kesepakatan. Aturannya seperti itu saja. Jadi ini yang membuat kami bingung Pak. Apa itu? Jadi bagaimana sih tujuannya SSI ke depannya kalau memang harus seperti itu lagi? Mungkin seperti itu. Karena saya sendiri pun dengan penonaktifan itu bingung. Ketika ada kata nonaktif berarti harus ada kata aktif lagi. Ketika dirumahkan berarti sampai dalam jangka waktu berapa lama dirumahkan, kan begitu Pak. Jangan berlarut-larut kalau memang masa di Snaker. Aturannya setelah melakukan pelunasan maka karyawan berhak untuk meminta apa yang telah disepakati untuk dipekerjakan kembali. Tapi malah disarankan oleh Gusto untuk melakukan surat pengunduran diri. Nah, jadi apa yang terjadi sih? Mari kita lihat secara umum. Iya. Mungkin ini tadi sudah saya sampaikan dari pihak perusahaan terkait dengan langkah yang dilakukan dalam penyelesaian apa yang menjadi permasalahan dari saudara Artis tadi ini, karena melakukan kesalahan memang di dalam undang-undang tenaga kerja di 128 bahwa sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2004 tentang kesalahan berat, di mana kesalahan berat itu harus ada keputusan inkrah yang dilakukan oleh pengadilan atau polisi. Nah, dalam hal ini yang saya tangkap terkait dengan keputusan pihak perusahaan tidak melaporkan pekerja dalam melakukan fraud di perusahaan itu adalah langkah yang bijaksana. Itu saya bilang, saya sudah katakan itu ya. Ya. Perusahaan bahwa Ya. tidak semua permasalahan itu berakhir Di biaya hijau, benar. Karena alangkah bijaknya kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan Secara kekeluargaan. di situ dari sisi yang kami tangkap dari kerja bahwa sisi positif bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Tentu di dalam melakukan tindakan penonaktif baik itu merupakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. PHK karena mengundurkan diri itu adalah bentuk PHK. PHK karena video, kemudian PHK karena di-PHK oleh Tuhan, itu ada tata laksana aturan. Di mana dalam Undang-Undang 13 itu sudah diatur bagaimana prosedur baik dalam melakukan kesalahan baik ringan, sedang dan berat. Itu ada prosedur ini. Cuma di sini perlu adanya komunikasi antara dua sisi perusahaan dan pekerja, karena memang di pemutusan di penonaktifan karyawan ini di tanggal 9 Maret 2020 kontrak berakhir di bulan Mei 2020. Berarti ada sisa 2 bulan. 2 bulan saya. 2 bulan. Sisa kontrak 2 bulan. 2 bulan aja. Berarti setahun berapa kontrak yang tahun berikutnya dari sampai setahun itu kan? Dari Desember 2019 sampai 31 Juli. Berarti karena di bulan Maret itu sudah dibayar karena di tanggal 9 penonaktifan. Tapi oleh perusahaan tetap diberikan sampai di bulan 3 itu. Ya. Berarti ada sisa kontrak 2 bulan yang belum berjalan. Apa Pak Dinda sudah melakukan kontrak berikutnya? Belum ya, habis kontrak baru ya, benar. Habis kontrak baru 2 bulan. Nanti selama 2 bulan. Nah, jadi mohon maaf Pak Sarul. Ya. Ini mungkin saya mewakili daripada masyarakat Sumbawa juga sebagai organisasi masyarakat. Mungkin saya memohon kepada yang terhormat Bapak Manajer, saya tidak perlu juga memperlihatkan video-video teman-teman tentang keluhannya, karena ini juga aib buat perusahaan juga, buat kita juga, semuanya tidak perlu. Ini sudah ada sebenarnya video-video itu. Nah, saya memohon mungkin untuk ke depan Pak Sarul dalam arti permohonan saya
semua karyawan itu dipekerjakan lah Pak sesuai dengan fungsi. Saya juga sudah bersurat kepada Balai Pengawas Ayani untuk segera mengawasi SSI karena di sana saya melihat ada beberapa pekerjaan yang bisa 2, bisa 3. Nah mungkin untuk ke depan Pak, ya mungkin dinormalisasikan saja kembali. Tidak ada orang sempurna Pak. Insya Allah kita sama-sama saling bantu. Kita tidak mencari kesalahan si A, si B. Saya sudah bilang sama Bapak waktu saya bertatap muka di sana, saya datang tidak mencari kesalahan Bapak. Cuman kalau merasa Pak Rizal masih mempunyai hak, mohonlah diberikan, kasihan. Karena dia itu sudah dikeluarkan. Jadi itu saja Pak. Tidak ada kami tidak usah kasih saya sudah bilang mau minum air saja Pak jangan kasih saya. Supaya jangan terjadi lagi dengan berikutnya atau karyawan-karyawan lain nantinya. Jadi kalau kita bilang Pak untuk mencari kesalahan orang itu gampang sekali. Di sini kita tidak mau mencari kesalahan siapapun. Marilah kita beracu kepada undang-undang Disnaker. Karena yang menjadi ribet di sini Pak hanya ini adanya surat penonaktifan sebelum terjadi pengunduran diri. Jadi dia merasa selisih tanggal Mas Arul saya nanti. Duluan surat penonaktifannya. Aturannya kan tidak usah lagi dibuat penonaktifan Pak. Kalau memang mau dibuat ya lapor saja dia ke polisi kan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Ketika melakukan pelanggaran berat maka perusahaan berhak melaporkan bahkan menempuh jalur hukum. Tetapi SSI syukurlah tidak melakukan hal itu. Kita tidak perlu membuka. Kalau saya membuka, kenapa SSI tidak melakukan hal itu? Banyak Pak. Video SSI yang saya pegang banyak pernyataan-pernyataan dari orang SSI. Kenapa Bapak tidak ya. Ya. Terkait dengan surat pengunduran diri saudara Afrika di tanggal 25 Maret itu, perusahaan memberikan kompensasi ada cuti atau uang sisa kontrak. Saat di tanggal 25 Maret ini membuat surat pengunduran diri oleh saudara Adrizal Baisa dari pihak perusahaan terkait karyawan mengundurkan diri, ada yang diberikan kompensasi? Kalau di peraturan perusahaan kita Pak untuk karyawan kontrak tidak ada uang kompensasi Pak. Kalau uang pisah untuk pegawai tetap ada dari pihak pegawai kontrak ada. Kalau terkait dengan memang ada sisa 2 bulan. 2 bulan gaji. Kalau yang karena kontrak Adrizal habis ini kan dari Desember ya. Desember 2 Desember sampai dengan 31 Mei 2020. Berarti masih sisa 2 bulan kontrak Pak. Kontrak 2 bulan yang belum terbayarkan oleh SSI. Karena di surat edaran Kepmen 100 tentang karyawan kontrak. Apabila salah satu pihak yang memutuskan bekerja, maka sisa kontrak yang belum perusahaan memutuskan hubungan kerja itu, maka sisa kontrak yang belum berjalan itu dikompensasikan, dibayarkan. Kalau di peraturan perusahaan saya baca Pak Ada nggak? Bawa. Itu kalau menurut peraturan perusahaan Pak, ketika karyawan itu mengundurkan diri sebelum habis masa kerjanya, masa kontraknya, itu karyawan itu yang mengganti rugi sisa kontrak yang tersisa Pak. Itu juga peraturan Disnaker. Jika di PHK oleh karyawan tapi kontraknya masih ada sisa, itu perusahaan yang mengganti sisa kontraknya Pak. Sama dari peraturan Disnaker juga seperti itu. Kalau pekerja tidak tetap Pak, pekerja kontrak, maka siapa yang melakukan pemutusan hubungan kerja dia harus mengganti rugi. Itu sama bunyinya. Tetapi di sini kita melihat kan berarti kepada surat penonaktifan yang Bapak berikan. Berarti di situ ada pemutusan daripada perusahaan di situ Pak. Surat penonaktifan
penonaktifan itu karyawan itu masih menjadi karyawan kontrak, bukan tidak menjadi kontrak. Betul. Tapi ibu tahu ini ada orang maling, apa kita berani masuk dia terus masuk kerja lagi, dia udah jelas maling ini bu. Nah berarti kan perusahaan yang mengeluarkan. Bukan mengeluarkan. Ya, menonaktifkan. Tetapi di situ non job itu dalam arti sama dengan dirumahkan. Dirumahkan kok Pak. Tetapi kan tidak ada, betul. Saya tidak bicara masalah gaji Pak. Ini kita bicara kepada pemutusan hubungan kerja. Maaf Pak ya, pemutusan hubungan kerja. Ketika keluar surat penonaktifan, karena ada permasalahan toh Pak yang dilakukan oleh saudara Adrizal. Padahal permasalahan itu di tanggal 7 itu sudah Bapak bahas. Bahwa oke, kata Pak Adrizal, bagaimana Pak? Katanya beliau waktu itu. Ya, jadi saya bilang begini sama Pak Indi. Nah, di sini Bapak, untuk saya kita berbohong lagi. Percuma Bapak itu sekolahkan anaknya agama apa segala macam. Bapak sini terangan Sudah saya jelaskan. Sudah. Diam. Jangan. Saya jelaskan. Nah, tunggu dulu ya. Diam. Saya jelaskan. Bagaimana kesepakatan dia saat itu? Jadi pada saat itu Bapak tanya Pak Rizal, betul Pak Rizal ambil, ya kan? Oke Pak, saya ngaku. Dia mengaku. Tapi dengan catatan, tolong Pak ya kasih saya kesempatan. Kasih saya kesempatan sekali lagi Pak. Oke, saya akui kesalahan saya dan tolong tidak usah dikasih tahu teman-teman saya tidak enak Pak. Kasih saya. Jadi sempat berapa detik Bapak berpikir baru mengeluarkan statement. Oke? Demi Allah Pak. Demi Allah. Buktikan kalau ada. Ya, makanya saya bilang kalau saya berbohong, saya demi Allah Pak, kalau saya berbohong Pak ya, itu pernyataan apa ini? Ada yang saksinya Pak Amin loh. Tidak ada. Pak Amin yang saksi. Demi Allah saya tidak ada buat keterangan palsu di sini. Justru Bapak di sini yang berbohong. Ini tergantung pusat, saya kan kalau nanti ke pusat ini tergantung. Ada kesepakatan Pak. Saya tidak mungkin membuat pernyataan. Ada rekaman juga dari salah satu karyawan Bapak yang dipecat hampir bersamaan sama Rijal. Ada rekaman di saya bahwa menyatakan hal yang sama. Saya lebih parah Ibu mengganti lebih banyak dari Adrizal, tetapi saya tidak dipekerjakan juga kembali. Setelah ada Pak rekaman ada di kami. Jadi Bapak di sini fokus bahas itu. Ya iya itu dah makanya kan kita fokus ke sana Pak. Pemutusan hubungan kerja itu kan yang kita bahas ini. Bapak kan dah mengakui kesepakatan itu karena bukan Rijal saja yang korban. Ada satu lagi sama dengan apa yang dikatakan Rijal bahwa Bapak mengatakan ya yang penting kalian siap menggantikan kerugian. Saya cuma pakai 500 Pak ini saya kasih mama saya. Oh enggak ini selisih setiap total nominalnya 1.700.000. Oke dah Pak, enggak apa-apa. Saya bayar 1.700.000, tapi saya jangan dikeluarkan Pak ya. Ya deal lah terjadi di tanggal 7 itu. Kenapa mesti ada surat nonaktif lagi setelah pengirian? Kalau buruk-buruk saya tidak perlu keluarkan surat itu, lapor saja kepada polisi karena dia pelanggaran. Kan begitu Pak. Ini kan ada apa? Berbelok-belok seperti itu Pak. Aturannya berputusan karena dengan surat penonaktifan Pak, secara tidak langsung itu sudah mengarah ke pemutusan hubungan kerja. Hanya saja tunggu jelas saja di situ tunggu celah. Bagaimana dengan karyawan kalau Bapak melakukan coba seandainya Pak tidak ada kata sepakat atau tidak ada pengembalian, mungkin bisa kita katakan bahwa Rijal yang bersalah melakukan permohonan atau pengunduran diri. Tapi kan ini ada surat itu sebelumnya ada kesepakatan dan Bapak menerima juga ganti rugi itu. Kan begitu Pak. Bapak menerima di tanggal 24. Di tanggal 24 Bapak menerima, Bapak juga tidak ada perpanjangan lagi untuk apa atau bagaimana mau dikemanakan, tidak ada Pak. Hilang. Tidak ada. Lalu mana yang bisa dipegang oleh karyawan Bapak? Ya kalau surat penonaktifan itu Bu, kalau dia nggak membuat pengunduran diri sampai bulan Mei itu kontraknya dia tetap digaji Bu. Karena masih aktif ya. Betul. Tapi dia Bapak mengeluarkan surat meminta cepat-cepat mengeluarkan benar. Tenaga kerja. Padahal dia belum. Betul sekali kata Bapak benar. Makanya pimpinan ya kalau memang cepat keluar BPJS tenaga kerja ya buat surat pengunduran. Saya sudah tahu Pak. Kalau trik-trik bersatu saya sudah tahu. Itu aturannya surat nonaktif itu tidak perlu ada karena dia sudah membayarkan ganti rugi. Kesalahan apa lagi selain itu? Saya mau tanya Bapak dulu. Selain dia mencuri apa lagi? Dia membayar ganti rugi kan tanggal 24. 24. Ya, benar. Jadi tanggal 7 loh Bu. Tanggal 7 sampai tanggal 24. Tanggal 7 kejadian. Ya. Di situ ada kesepakatan bahwa tidak akan.
Sebentar. Pak, saya punya rekaman temannya Rijal yang menyatakan hal yang sama. Yuk, karena dia sama. Kan sama. Nggak bisa, Bapak bisa saja mengelak dari posisi itu. Kalau kita Ah. flashback kembali terkait mencari kebenaran, karena memang kita melaksanakan sesuai dengan aturan Ya, bahwa di dalam peraturan perusahaan itu sudah ada terkait dengan dalam hal di pasal 57 ya, dalam hal tersebut maka karyawan dapat uang semacam ini terkait dengan karyawan yang mengundurkan diri ya, mendapatkan uang penggantian hak dan uang sisa. Ini Penggantian hak adalah sesuai dengan pasal 57 dalam peraturan perusahaan. Jadi pasal penggantian hak itu Pak ya. uang sisa bagi yang mengundurkan diri. Itu pegawai tetap. Terkait dengan di ketentuan terakhir terkait dengan tentunya pasal 2 mendapatkan pasal 156 terkait karyawan yang aturan terkait dengan ketentuan perusahaan menaktifkan karyawan yang surat pengunduran diri karena memang didasari atas adanya kesalahan berat yang dilakukan oleh ini di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang aturan undang-undang bagaimana kita bersepakat kalau kita bersepakat secara keluarga terkait dengan kompensasi adanya upah sisa kontrak di bulan April dan Mei, karena berdasarkan penonaktifan karyawan ini, penonaktifan menghilangkan jabatan Faisal sebagai security. Kemudian ini penonaktifan karyawan ini bukan dalam hal men-PHK, hanya menonaktifkan sebagai security dan tetap bekerja. Cuma dalam konteks aturan di mana seseorang karyawan dalam hal di dalam peraturan perusahaan itu karena ini tidak disahkan oleh menteri tenaga ini tanggal berapa? Di mana pengunduran diri terkait dengan kesalahan baik tingkat ringan, sedang dan berat itu adanya pemberian SP. SP dalam konteks SP ini adalah surat teguran. Teguran itu untuk memperingatkan seorang pekerja itu karena salah. Saya tidak ingin jauh dan bagaimana kita bersepakat di sini terkait. Saya tidak ingin membicarakan secara normatif, baik dari kesalahan. Memang di dua sisi ini sama-sama melakukan kesalahan. Bagaimana prosedur mengaktifkan karyawan, kemudian dari pihak pekerja, karena memang melakukan kesalahan yang sangat berat. Karena unsur fraud ini adalah unsur pidana. Tapi kita melihat dari sisi keinginan baik karena ada etikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tidak melaporkan langsung. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Bagaimana sisi kita melihat perusahaan itu tidak langsung melakukan pelaporan, mempolisikan, karena memang satu rupiah kita mengambil hak orang lain itu adalah tindak pidana. Jadi bagaimana kita memusyawarahkan bersepakat terkait dengan karyawan yang mengundurkan diri karena keinginan sendiri berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saudara Faisal untuk mengambil mencairkan dana BPJS.
memang dari aturan yang diberikan terkait dari perusahaan itu memang bahwa ketika mengundurkan diri karyawan apapun alasannya karena ingin sendiri bukan karena unsur paksa, maka itu kita tidak bisa menuntut hak secara penuh, baik itu sisa kontrak. Jadi di sisi bagaimana kami sebagai pemerintah dalam regulator agar permasalahan ini tidak membuat bagaimana bisa selesai dilakukan bahwa secara aturan di Kepmen 100 di aturan perusahaan juga ada sisa kontrak yang belum berjalan, sisa kontrak 2 bulan terkait dengan pemutusan penonaktifan di tanggal 9 dan surat pengunduran diri ke tanggal 20. Surat pengunduran diri ini karena untuk mencairkan BPJS. Tapi kalau dalam di PHI kita tidak melihat unsur yang itu alasannya. Iya, betul. Ini secara keluargaan lah sudah diutarakan. Surat pengunduran. Betul. Karena memang bahasa penonaktifan itu merujuk kepada PHK sebenarnya itu bukan pada pemberi PHK karyawan yang dirumahkan. Tadi sudah saya jelaskan. Penonaktifan karyawan ini itu adalah proses ada dua surat edaran yang merujuk kepada karyawan yang dirumahkan. Di surat edaran Menteri Nomor 5 yang paling lama itu di tahun 1998 tentang karyawan yang dirumahkan yang bukan mengarah kepada pemutusan hubungan kerja. Kemudian di pasal surat edaran Menteri di 55 bahwa surat karyawan yang dirumahkan yang menuju kepada PHK. Jadi konteks yang menuju kepada PHK ini ketika melakukan kesalahan berat sambil melakukan penyelidikan. Kalau terbukti bersalah, dia terkait dengan peraturan yang diberhentikan dan tidak. Itu yang pada konteks. Jadi bagaimana kita bermasyarakat pekerja melihat dari sisi perusahaan terkait dengan penyelesaian secara keluarga itu tidak melaporkan ini yang kita pertimbangkan. Begitu juga dengan perusahaan karena ada prosedur yang ada beberapa kesalahan juga Pak dengan fungsi pekerjaan yang tidak sesuai. Kontrak 2 bulan yang belum berjalan itu wajib diberi. Ini yang kita pertimbangkan sekarang. Karena prosedur pertama poin pertama di dalam melakukan kesalahan perusahaan seharusnya memberikan surat teguran. Iya, surat teguran. SP dulu. SP itu berlaku selama 6 bulan. Ya, SP. Dalam konteks 6 bulan. Tapi di dalam peraturan perusahaan kalau terkait dengan kesalahan berat bisa tanpa prosedur SP1, bisa tidak melalui tahap 1, 2, SP1, 2, dan 3. Bisa kepada PHK apabila melakukan kesalahan dengan catatan membuat laporan sampai dengan keputusan ingkrah di pengadilan. Ini kan tidak dijelaskan di dalam pasal ini terkait dengan keputusan hubungan kerja karena ada pensiun, kemudian karena harus ada penetapan dari pengadilan kan ini dari sini. Tapi ini perusahaan menyampaikan hal itu karena ingin tidak baik. Memberikan kesempatan, intinya memberikan kesempatan pada saat itu. Jadi, kalau memang tidak ada kesempatan, Pak Sarul maaf sudah dilaporkan ke polisi. Hak karyawan yang ada sisa kontrak 2 bulan. Mungkin bisa dirugikan dulu karena memang saat ini adalah klarifikasi di pengadilan. Tapi kalau memang ini bisa selesai sekarang, jadi kita bisa membuatkan dikatakan terkait dengan negosiasi dan kalau ada kita mau dibicarakan lebih lanjut, saya berikan kesempatan. Memang atau mungkin ada masukan dari pendamping. Mungkin saya izin dulu Pak. Ya, Bu Yanti gimana? Saya izin. Jadi terkait apa yang sudah Bapak paparkan, sudah jelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukannya, aturannya ada SP1, SP2, SP3 dan boleh ketika pelanggaran berat itu lalu langsung melakukan penonaktifan.
kita merujuk lagi kepada permasalahan pasal. Permasalahan ini kalau menurut Pak Tarun adanya penonaktifan karena mau mengkaji atau menelusuri lebih lanjut tentang permasalahan itu kan maksudnya penonaktifan. Tetapi kita lihat di sini tertangkap tangan Pak, dan itu langsung selesai pada tanggal tujuan itu dengan kesimpulan diberikan kesempatan. Dengan perusahaan tidak melapor, di situ sudah kelihatan bahwa dia perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan tersebut untuk bekerja kembali. Hanya rentang waktu pengembalian dana saja yang mereka tunggu di tanggal 24. Setelah tanggal 24 itu, aturannya setelah Pak Dirja datang mengembalikan itu langsung diaktifkan kembali Pak. Secara logika itu. Karena permasalahan di sini cuma itu saja. Nah kalau kita merujuk, kenapa perusahaan itu tidak mau melaporkan? Bagaimana dengan karyawan yang Bapak Pasaro juga perlu melihat adanya pekerjaan di luar proksi pekerjaan daripada karyawan itu sendiri yang memberatkan karyawan itu sendiri. Nah itu juga menjadi salah satu mungkin poin perusahaan untuk tidak melaporkan seperti itu Pastor saya terkait dengan karena memang jabatan saudara Asbisa ini adalah security, bukan pengantaran. Ini yang perlu dipertimbangkan juga Pak. Ini sudah menjalankan prosedur. Karyawan mendapatkan upah di luar ketentuan yang harusnya orang lain yang melakukan pekerjaan itu. Kalau pengamanan dari kantor itu adalah Security. Memang tupoksinya itu sudah dibuat. Iya. Itu kita mengkaji oleh pengawas itu. Iya. Terkait dengan kebijakan. Kami tetap Pak menuntut itu. Pertama kami menuntut adanya itu. Yang kedua kami menuntut tidak diberikan hak cuti. Yang ketiga adanya double job. Dalam arti seperti itu kejadian ada yang jadi driver, ada yang mengatur kaset juga padahal bukan voksi dia. Ini juga adalah tuntutan Mungkin kami. sedikit untuk mempersingkat waktu mungkin biar ada jelas. Ya siap Pastor. Ini mungkin saya akan bisa kamar saja dulu. Saya Sesuai dengan posting Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 kita tetapkan ini. Mungkin saya akan bisa memberikan waktu sejenak untuk masing-masing pihak. Mungkin saya bisa di kerjaan untuk di luar bisa kita bicara nanti kemudian pihak dari pekerja dan pengantin di ruang aula. ya kalau kami intinya Pastor ya dari kami menuntut daripada ketentuan di Disnaker ketika dilakukan PHK atau adanya surat penonaktifan karena masalah sudah selesai, kami dibayar saja sisa kontrak selesai padanya. Ada 2 bulan sisa kontrak, kalau perusahaan membayar maka kami akan selesai. Kami tidak akan melakukan tuntutan termasuk adanya miliknya kemudian erat untuk karyawan kemudian adanya kesalahan silakan dipikirkan Pak. Ya. Pihak perusahaan mungkin dengan minta waktu setelah bulan smoking area